Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, bagaimana profil, visi, dan misi dari Pondok Al-Ikhlas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pondok Al-Ikhlas ini kita bangun dengan visi pendidikan adalah terbentuknya kader dai sunnah yang cendekia dan terpimpin berdasarkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat. Jadi ini bagian dari grand design yang menjadi cita-cita atau visi pondok. Untuk taraf pendidikan dan lama pendidikan di Pondok Al-Ikhlas seperti apa, Ustadz? Untuk pendidikannya selevel dengan Sanawiyah Aliyah atau SLTB dan SLTA selama 6 tahun. Kemudian selain dari pendidikan itu ada proses pengabdian untuk memantapkan pendidikan yang ada di pondok ini. Karena memang pada dasarnya Pondok Al-Ikhlas ini adalah mengacu pada tarbiyatul muallimin atau pendidikan guru, pendidikan dai. Jadi setelah teori selama 6 tahun itu kita matangkan dalam proses pengabdian. Ngabdi ngajar di pondok atau ngajar PPA di sekeliling pondok atau membantu pondok dalam hal yang lainnya. Walaupun sebenarnya mulai kelas 5-6 itu sudah dimulai anak-anak kita kirim ke TPA ataupun musola-musola yang membutuhkan tenaga. Untuk penerimaan santri baru tahun ini apakah ada, Ustadz, dan kapan ini? Insya Allah kita akan tetap membuka pendaftaran seperti hanya tahun-tahun yang lalu. Kita buka pada bulan Januari, insya Allah Januari Februari 2023. Ketika kuotanya masih belum penuh, ya insya Allah kita buka lagi pada bulan Mei atau Juni, insya Allah, yaitu menjelang kedatangan santri baru. Demikian, insya Allah. Untuk profil para pengajar pondok seperti apa, Ustadz? Untuk Pondok Al-Ikhlas ini alhamdulillah tenaga pengajarnya ada 3 orang alumni dari Timur Tengah, kemudian ada juga alumni dari MAIS Cilacap, kemudian ada juga alumni dari STID Muhammad Nasir Bekasi, kemudian ada juga mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, kemudian juga ada alumni dari Universitas Negeri Jember, dan juga ada alumni Pondok Pesantren Al-Ikhlas sendiri dan alumni Pondok Gontor Ponorogo. Untuk profil dan target lulusan pondoknya seperti apa? Untuk target pendidikan, insya Allah kita memberi batas minimal ya, target pendidikannya. Yang pertama, santri ini kita harapkan membawa bekal 12 juz hafalan Al-Quran, walaupun nanti pada prakteknya kurang lebih, ada yang lebih dari itu, ada yang sampai 17 juz, ada yang 20, ada yang kurang dari itu sesuai dengan kemampuan. Tapi kita target ada 12 juz dengan asumsinya nanti per tahun 2 juz mereka harus hafalan. Kemudian selain daripada itu kita tanamkan akidah yang sahih, akidah Ahlussunnah wal Jamaah kepada para santri. Kemudian penerapan sunnah dalam keseharian. Nah, kemudian berikutnya adalah kita punya target anak-anak paham tata bahasa Arab, bahasa Inggris. Berikut juga pemakaiannya baik secara pasif atau aktif. Artinya anak-anak bisa bicara dan juga bisa baca kitabnya. Kemudian kita juga berusaha menanamkan pemahaman yang benar ya, pemahaman agama yang benar sesuai dengan salafus saleh para sahabat dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam ini. Karena kita rasa saat ini di akhir zaman ini semakin banyak paham yang semuanya berpaham Al-Quran dan hadis, tapi menurut pemahaman siapa? Nah, ini pentingnya
santri kita tanamkan pahamnya adalah sesuai dengan pemahaman para sahabat, karena pada zaman itulah Islam diterapkan. Kemudian kita juga punya target, semoga santri-santri nanti bisa bermasyarakat. Ya, makanya ada nanti dalam misinya anak-anak kita terjunkan di masyarakat untuk membantu TPA, diniyah, atau kultum, atau imam taraweh waktu Ramadan itu, dan kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Kemudian nantinya kita punya harapan santri-santri bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, S1, baik ke Timur Tengah, di Madinah, ataupun di perguruan tinggi yang lainnya. Untuk fasilitas yang diterima oleh santri selama mondok apa saja? Untuk fasilitas yang kita siapkan, pertama, alhamdulillah kamarnya sudah siap, ada ranjangnya, ada kasurnya, ada almarinya, kamar mandinya juga sudah mencukupi, tempat jemuran juga sudah bagus. Kemudian masjid, alhamdulillah kita punya masjid yang cukup luas, juga digunakan berjamaah bersama masyarakat sekitar pondok. Kemudian ada lapangan bola, kemudian ada tempat memanah, kemudian ada juga tempat tenis meja, dapur, dan ruang makannya. Kemudian perpustakaan juga ada, untuk unit kesehatan pondok juga alhamdulillah sudah ada. Selain daripada itu, alhamdulillah kita memiliki toko punya pondok sendiri yang posisinya nempel dengan pondok, dan anak-anak punya akses jalan sendiri untuk masuk ke sana. Kemudian ada kantin dalam pondok untuk masakan hangatnya juga ada. Jadi santri sudah dicukupi lah kebutuhannya. Untuk makannya juga sudah dimasakkan di dapur sehari 3 kali. Mengenai info biaya, berapa biaya pendaftaran dan biaya bulanannya? Untuk biaya pendaftaran untuk tahun yang lalu 5.700.000, itu sudah termasuk SPP bulan pertama, uang makan ya. Kemudian juga untuk seragam juga sudah termasuk seragam 3 style pakaian. Kemudian kitab-kitab, almari, ranjang, kemudian kasur, kemudian juga termasuk dalam uang pendaftaran itu sudah masuk uang gedung ya, dan yang lainnya. Untuk lokasi Pondok Al-Ikhlas sendiri di mana, dan informasi lebih lanjutnya bagaimana? Pondok Al-Ikhlas sendiri terletak di dekat Gunung Manggar ya, di Desa Dukuh Dempok, Dusun Dukuh, Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Kalau ke sini rutenya sangat mudah, tinggal ambil jurusan Ambulu bagi yang dari arah Surabaya atau Probolinggo. Kemudian turun di SPBU Dukuh Dempok. Dari SPBU itu masuk ke gang ke timur, ada gapuronya Pondok Al-Ikhlas. Masuk ke sana lebih kurang perjalanan 500 meter sudah sampailah di Pondok Al-Ikhlas ini, di dekat Gunung Manggar. Untuk pesan-pesan buat calon santri atau calon wali santri, kepada calon santri dan wali santri, kami berpesan bahwa dalam proses pendidikan di pondok itu membutuhkan keikhlasan. Jadi bagi yang mau mondok ya syaratnya harus ikhlas belajar, dan belajar ikhlas, dan tempat belajarnya juga di Pondok Al-Ikhlas. Demikian, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk menuntut ilmu syar'i ini.